اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 23. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab menerangkan tentang memerintah kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Qala Allah Ta'ala, waltakun, hendaknya ada, minkum, dari kalangan kalian, ummatun, satu umat, yada'una, yang dia mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka memerintah, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mereka melarang, anil mungkari, dari perkara yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itu, humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian semua ada, khaira ummatin, adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang dikeluarkan, linnasi, untuk manusia. Ta'muruna, kalian semua memerintah, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa tanhauna, dan kalian melarang, 'anil mungkari, dari kemungkaran. Wa qala ta'ala, khudh ambillah al-afwa, maaf, wa'mur, dan memerintahlah, bil urfi, dengan kebaikan, wa a'rid, dan berpalinglah, 'anil jahilina, dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun, hendaknya ada, minkum, dari kalangan kalian, ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi, yang umat tersebut mereka mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Di dalam ayat ini ada kata-kata minkum. Min, apakah yang ada di sini? Di sini para ulama khilaf. Ulama yang pertama, mereka mengatakan min yang ada di dalam wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, minnya di sini adalah min tabyin atau min bayaniyah, sehingga terjemahnya bukan hendaknya di antara kalian ada orang yang dakwah, bukan, tapi terjemahnya adalah hendaknya kalian semua menjadi satu umat yang mendakwahkan agama. Jadi yang diperintahkan dakwah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan mengajak manusia kepada kebaikan, ini
bukan sebolongan dari umat Islam, bukan sebagian dari umat Islam, tetapi umat Islam siapapun dia, dari manapun dia, dimanapun dia, dia mempunyai keharusan untuk memperjuangkan agama. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa, di sini adalah kalimah man. Di dalam usul fikih dijelaskan man itu berarti umum. Berarti siapapun dia, dari manapun dia, dia orang iman, melihat kemungkaran, dia punya kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut. Maka dengan berdasarkan hadis itu, sebagian ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan min di sini bukan tab'id, sehingga yang dikehendaki untuk berdakwah di sini bukan sebagian umat Islam, tetapi semua umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan agama. Saya paham ya? Golongan ulama yang kedua, mereka mengatakan min di sini adalah littaba'id, yang berarti sebagian. Wal takun, hendaknya ada, minkum, di antara kalian, sebagian di antara kalian, ummatun, ada satu golongan umat, satu kelompok manusia, yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kewajiban dakwah ini menurut ulama versi yang kedua, ini bukan kewajiban seluruh manusia, tetapi dakwah ini merupakan kewajiban sebagian orang saja. Kenapa dakwah ini kewajiban sebagian orang saja? Karena dakwah ini tugasnya 3. Yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'auna ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Untuk mewujudkan 3 komponen di dalam perjuangan, mengajak kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, ini diperlukan ilmu yang sangat matang. Maka minkum di sini secara khusus lebih ditujukan, lebih diarahkan kepada para ulama. Maka wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, minkum di sini lebih ditujukan kepada para ulama. Orang yang paling bertanggung jawab, yang paling terkena beban terberat urusan perjuangan agama, menyampaikan kebaikan, siapa? Ulama. Dialah manusia yang paling bertanggung jawab. Kenapa manusia yang paling bertanggung jawab? Karena dia adalah manusia yang tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ilal khair, maknanya dia mengenalkan manusia, mengajak manusia kepada Allah. Dan ini dikuatkan dalam firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan tertinggi adalah mengenalkan manusia kepada Allah. Jadi orang itu bisa menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada Allah kalau dia kenal Allah dulu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dia memerintahkan kepada kebaikan. Kalau dia tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perlu dilembuti, mana yang perlu dikerasi, dia tidak tahu ilmu mengenai itu, maka dia bukan dakwah, tetapi malah merusak agama. Maka menurut ulama versi yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair,
ini adalah untuk sebagian umat Islam. Siapakah mereka? Mereka adalah para ulama. Siapakah ulama? Ya antum-antum semua ini. Maka antum-antum semua ini kok nggak khurut, bahaya besar itu. Apalagi sudah nisabnya, sudah waktunya, duitnya ada, bekalnya ada, hati nggak berkehendak, bahaya besar itu. Terus bagaimana Ustaz? Kalau begitu, yang bukan ulama berhenti dakwah saja? Enggak. Dua pendapat ini kita gabungkan saja. Jadi penggabungannya bagaimana? Penggabungannya adalah memperjuangkan agama ini adalah tanggung jawab bersama dan kadar tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah berfirman, hai Muhammad, katakan ini adalah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi? Kerjaan pokok Nabi itu apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, atas satu basirah, satu kemantapan. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ana wa manit tabani. Yang punya tanggung jawab mengajak manusia kepada Allah, ana, kata Nabi, saya, wa man ittaba'ani, dan semua orang yang mengikutiku. Apakah semua pengikut Nabi itu orang alim? Tidak. Pengikut Nabi ada yang orang awam, ada yang orang alim, ada yang pedagang, ada yang kuli, ada yang pengangguran, ada yang menikah, ada yang belum menikah, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. Asalkan dia sebagai seseorang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, maka dia juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama ini kewajibannya gugur apabila jumlah dai sudah mencukupi semuanya. Maka para ulama mengatakan dakwah itu hukumnya adalah fardu kifayah, artinya kalau sudah mencukupi maka gugur kewajibannya. Nah, sekarang sudah cukup apa belum? Ini Indonesia saja berapa puluh ribu pulau jumlahnya. Kalau kita ngitung pulau saja, berarti minimal kita mengirimkan 10.000 jamaah baru selesai. Sedangkan kita pengeluarannya belum sampai situ. Berarti ini kita masih mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan agama. Ini baru Indonesia. Belum kita membicarakan Asia, belum membicarakan Eropa, belum membicarakan daerah-daerah yang lain. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitab Ihya, andai kata di ujung dunia ada satu orang yang tidak kenal agama dan kita tidak datang ke sana, atau kita mengirimkan orang ke sana, atau kita berusaha bagaimana ada orang yang datang ke sana, maka yang berbuat dosa di sana kita mendapatkan dosanya. Maka wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, menyampaikan agama, memperjuangkan agama, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya di kalangan kalian ada satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf dengan khair itu secara terjemah normalnya kan sama-sama kebaikan. Kenapa disebutkan dua, Pak? Ini berarti ada maksud tertentu. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang dimaksud khair di sini kebaikan yang tertinggi. Apa kebaikan yang tertinggi? Kebaikan yang tertinggi adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Maka maksud dari yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, maksudnya mengajak manusia untuk kenal kepada Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan harus ada umat yang selalu mengajak kepada kebaikan.
Kebaikan di sini ya sholat, zakat, dan segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat itu masuk di dalam ma'ruf. Wa yanhauna, dan mereka melarang anil mungkari, dari kemungkaran. Jadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan sekaligus melarang dari kemungkaran. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar mari sholat, mari puasa, tapi kita juga harus menjelaskan kepada umat ini apa yang tidak disukai oleh Allah harus dikasih tahu. Oh ini haram Pak, ini perkara ini nggak bagus, sebaiknya nggak usah diteruskan. Ini perkara ini dosa, melihat wanita yang bukan mahram ini dosa. Ini harus dijelaskan karena dakwah itu bukan al-amru bil ma'ruf saja, tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, satu paket. Kadang-kadang saya pernah mendengar sebagian teman-teman kita. Jadi dakwah itu pokoknya amar ma'ruf terus. Nggak usah ada nahi mungkar. Karena kalau kita berbicara ma'ruf, mungkar itu akan hilang dengan sendirinya. Loh, di Quran aja ada wan nahyu anil mungkar kok. Kalau kita menghilangkan nahyu anil mungkar, berarti kita ini menafikan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka amar ma'ruf disampaikan, nahi mungkar juga harus dijelaskan. Kemungkaran itu harus dijelaskan karena aktsarun nas jahilun, kebanyakan manusia itu orang-orang jahil. Mereka itu nggak tahu kalau ini haram. Mereka itu nggak tahu kalau ini nggak boleh. Mereka itu nggak tahu kalau ini riba. Mereka itu nggak tahu kalau ini dosa. Lah kalau kita nggak pernah menjelaskan, kita hanya mengajak mereka untuk puasa, hanya mengajak mereka untuk sholat, nanti orang masih sholat, masih ngutang di bank. Orang masih sholat, Ramadan masih nggak puasa. Orang masih sholat, masih ngelihatin wanita yang bukan mahramnya dengan perasaan itu nggak dosa. Akibat dari apa? Akibat dari kita tidak pernah menjelaskan kepada mereka mana yang tidak dicintai oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Jadi orang-orang yang memperjuangkan agama ini adalah orang-orang yang selamat. Jadi seakan-akan ini memberikan satu kesan, kalau kita tidak memperjuangkan agama, kehancuran di depan kita. Itu diceritakan di dalam satu hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menghancurkan satu kaum. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, di kampung situ ada orang yang betul-betul rajin betul ibadah, betul-betul taat kepada Engkau ya Allah." Apa kata Allah? Allah berfirman, bihi ibda. Nanti kalau kamu hendak menurunkan azabnya, bihi ibda, mulailah dari orang yang paling soleh yang ada di situ. Maka malaikat Jibril kaget, ya Allah kenapa seperti itu? Fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya, itu soleh tapi nggak pernah fikir umat, nggak pernah memerah wajahnya, nggak pernah hancur hatinya demi memikirkan agama. Maka kalau engkau menurunkan azab, turunkan kepada dia yang pertama kali. Maka berarti dakwah itu penting apa tidak? Penting. Sebelum ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Sebelum Allah bercerita mengenai dakwah, Allah bercerita mengenai orang harus takwa, orang harus bersatu. Setelah itu Allah menyampaikan pentingnya dakwah. Ini memberi kesan, orang setakwa apapun, kesatuan sebaik apapun, kalau suasana amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak kita buat, maka ketakwaan itu semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin rusak, akhirnya orang kembali menjadi jahiliyah lagi. Maka penjagaan umat, penjagaan iman, penjagaan amal yang terbaik itu kalau ada suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di dalam wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis-sabr. Setelah orang iman, setelah orang amal, selesai. Tidak. Harus ada suasana wa tawassaw. Saling memberi wasiat, saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita adalah manusia. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Anda dinamakan manusia bukan karena ketampanan Anda. Bukan karena Anda sebagai makhluk yang tertampan, bukan. Bukan Anda sebagai makhluk yang terkuat, bukan. Bukan Anda sebagai makhluk yang paling menarik di dunia, enggak. Nyatanya orang lebih tertarik bayar di Bonbin daripada bayar melihat muka kita. Kenapa kita dinamakan sebagai seorang manusia? Likathratin nisyan. Karena terlalu banyak lupa. Lah kalau kita ini mengamalkan agama sendirian, tidak ada suasana saling ingat mengingatkan, nanti lama-lama ketakwaan kita, ketawajuan kita kepada Allah, zikir kita, sholat kita melemah tanpa kita terasa. Maka sampai Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Orang yang mau berjuang, orang yang mau ngajak kebaikan, mereka inilah orang-orang yang selamat. Maka bagaimana suasana perjuangan, saling ingat mengingatkan, saling menasihati, ini harus selalu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Dakwah itu kerjaannya apa toh? Dakwah itu kerjaannya mengajak manusia kepada Allah. Berarti ketika seorang manusia diajak, pilihannya cuma dua. Satu, mau menerima dengan sukacita, mengikuti dengan baik. Yang kedua, orang kalau diajak, hasil yang kedua, tidak mau. Orang kalau tidak mau, mesti akan merasa risih dengan kerja kita. Kalau orang sudah merasa risih dengan kerja kita, maka akan ada aksi-aksi yang mengganggu kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dari orang yang berjuang. Perjuangan itu kerja hati, maka ketika kita menawarkan agama, ada orang yang mau sukacita, akhirnya siap korban untuk agama. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada manusia-manusia yang ketika dakwah datang, dia menolak. Dia nggak cocok, dia nggak mau. Ketika dia nggak mau, maka dia akan berusaha untuk menyakiti kita. Akan berusaha untuk mengganggu kita. Akan berusaha untuk melemahkan kita. Berusaha untuk menzalimi kita. Berusaha membuat kita menderita. Itu sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh orang yang berjuang. Orang berjuang kok nggak ada orang memusuhi. Orang berjuang kok semua orang suka. Orang berjuang kok semua orang cocok. Tanda tanya. Jangan-jangan perjuanganmu tidak sama dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dalam perjuangan banyak gangguan, banyak orang yang musuhi, Allah mengajarkan kepada Nabi, khudzil afwa, maafkan orang-orang yang menyakitimu. Maafkan. Jadi kunci perjuangan, modalnya yang pertama itu apa? Bukalah pintu maaf seluas-luasnya kepada umat Islam. Bukakan pintu maaf seluas-luasnya kepada orang yang menyakiti kamu. Inilah kunci yang menjadikan dakwah itu akan bisa bertahan, diri kamu akan bisa bertahan, itu kalau kita mengedepankan al-afwu. Maka bagaimana? Jadilah orang yang suka memaafkan. InsyaAllah. Maafkan. Khudzil afwa. Maafkan akhlaknya manusia-manusia yang menyakitimu, manusia-manusia yang memukulmu, manusia-manusia yang mengambil hartamu, manusia-manusia yang mengucilkan kamu. Khudzil afwa, maafkan mereka. Wa'mur bil 'urfi, setelah memaafkan, dakwah tetap harus dilanjutkan. Wa a'rid 'anil jahilin, kemudian yang ketiga, jangan pedulikan, jangan dengarkan, jangan dimasukkan di dalam hati perbuatan dan omongan-omongan orang yang jahil. Dai itu enggak boleh baperan. Kalau di dalam perjuangan, kita ini hati kita baperan, hati kita gampang tersakiti, hati kita gampang terlukai.
hanya dengan 1-2 kata omongan manusia, maka ketahuilah kita nanti akan berhenti berjuang. Di dalam perjuangan harus ada sifat memaafkan, dan di dalam berjuang harus ada sikap masa bodoh, nggak peduli dengan orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu mau ngomong apa saja, nggak usah dimasukkan di dalam hati. Malah kalau bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada umatnya, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian itu mentertawakan kami, kalian itu menganggap kami itu orang rendah, kami itu orang bodoh, ketahuilah yang mentertawakan itu bukan kamu saja, kami juga tertawa melihat kamu. Kok ada ya manusia yang nggak mau sholat? Kok ada ya manusia yang nggak mau puasa? Kok ada ya manusia yang nggak mau nyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Dai itu harus seperti itu. Jangan menjadi dai yang gampang sakit hati. Dakwah, istiqomah, ke markas, memperjuangkan agama, tahu-tahu berhenti. Kenapa berhenti, Pak? Seorang markas nggak jalan. Sukanya naskil terus, marah-marah terus. Kayak saya ini nggak punya urusan aja. Berhenti dakwah. Di mahalah, berhenti dakwah. Kenapa? Orang mahalah itu, Pak, nggak peka dengan keperluan saya. Kerjaannya cuma ngajak usuli saja. Padahal anak saya baru lahir, padahal istri saya sedang sakit. Lerene. Dai itu nggak boleh begitu. Khudil afwa. Maafkan orang-orang kurang ajar sama kamu, orang-orang nggak mempedulikan kamu, nggak apa-apa. Yang penting Allah peduli kepada kita. Yang penting Allah ridha kepada kita. Kita ini perjuangan mau mencari ridhonya siapa? Ya sudah, carilah Allah saja. Perlakuan manusia kepada kita nggak usah kita pedulikan. Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Allah, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, la ubali, aku tidak peduli. Inilah dai yang sebenarnya. Illam takun bika alayya ghadab. Yang dijadikan perhatian itu cuma satu, Allah murka enggak? Nah sekarang kita enggak seperti itu. Yang kita perhatikan, sana marah enggak ya? Itu yang sana marah enggak ya? Itu mertua marah enggak ya? Itu istri marah enggak ya? Saking sibuknya memikirkan marahnya dan ridhonya makhluk, sampai kita lupa Allah ridho apa enggak ya? Ketahuilah kalau kita ingin semua manusia ridho kepada kita, semua manusia tidak marah kepada kita, itu adalah impian yang tidak akan wujud selamanya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, setujunya manusia, sukanya manusia, ghayatun la tudrak, adalah satu puncak yang enggak akan pernah tercapai selama-lamanya. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah puncak yang enggak boleh diabaikan. Fatruk ma la yudrak lima la yudrak. Maka dari itu tinggalkanlah sesuatu yang tidak akan pernah kau capai, dan kejarlah sesuatu yang enggak boleh kamu abaikan. Apa itu? Ridhonya Allah. Insyaallah. Salatu يا الله